Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wasil dirasatana fi usul fiqh min kitab syarih usul min ilmi usul bi fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita masih di bab tentang al-mufti wal mustafti, di pembahasan tentang syurutu wujubil fatwa, syarat wajibnya berfatwa. Syarat yang pertama sudah kita ambil adalah bahwasanya ya, orang yang berfatwa itu harus melihat permasalahannya terjadi apa tidak. Jika sudah terjadi, maka di situ wajib hukumnya untuk segera mengeluarkan fatwa. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak boleh ada indikasi dari orang yang bertanya itu bahwasanya dia punya niat-niat yang buruk. Di antara niat-niat yang buruk itu ada apa saja kemarin? Yang pertama adalah niat untuk ta'annud, untuk mempersulit ya seorang ustadz atau seorang gurunya ya. Kemudian niat yang kedua, niat yang buruk adalah tatabbu ar-rukhas. Kemudian sekarang kita melihat niat yang ketiga di antara niat-niat yang buruk adalah darbu ara'il ulama ba'duha bi ba'din. Ya, di halaman 660. Darbu ara'i al-ulama, membenturkan pendapat ulama sebagiannya kepada pendapat yang lainnya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk memecah belah di sini, membenturkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Au ghairu dzalika minal maqasidis sayyi'ah, atau juga niat-niat buruk yang lainnya. Fa in ulima dzalika min halis sa'il lam tajibil fatwa. Kalau kita tahu ada indikasi seperti itu dari orang yang bertanya, maka tidak wajib kita menjawab di situ. Baik, qala fi syarah qaluhu aw darbu ara'il ulama ba'duha bi ba'din wa hadha katsirun al-an yaji'ul mustafti yas'alul 'alima liyara madza indah. Ayat bertanya tujuannya adalah untuk mencari tahu sejauh mana ilmu yang dipunya oleh seorang ustadz. Walaysa qasduhul haq, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Wa idza 'alima ma indahu dhahaba ilal 'alimi tsani wa sa'alahu. Kalau dia sudah dapat jawaban dari ulama yang pertama, dia akan pergi ke ulama yang kedua dan mengatakan, "Madza taqulu fi kadza wa kadza?" Qala aqulu kadza wa kadza. Qala lakin fulanan yaqul kadza wa kadza. Sama qasduhu. Ya. Nah, kan, tapi setelah dia bertanya kepada ulama yang pertama, dia bertanya ke ulama yang kedua, pertanyaan yang sama persis. Ya. Setelah dia mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari ulama yang kedua, ternyata ulama yang kedua menjawab berbeda dengan ulama yang pertama, dia akan mengatakan si penanya tadi, kan, tapi ulama yang pertama jawabannya begini-begini. Fama qasduhu, apa maksud dari ulama yang pertama? Benturkan. Ya, adalah ulama A sama ulama B. Ai innahu yadribu ra'yal 'alim ats-tsani bi ra'yil 'alim al-awwal. Ya. Maka di antara adab dalam bertanya itulah tidak boleh kita menyebutkan pendapat ulama yang lain di hadapan ulama yang sedang kita tanyai. Tidak boleh. Ya. Kecuali itu adalah pendapat imam, ya. Pendapat imam ulama-ulama zaman dulu, tapi ulama kalau masih sama-sama hidup ya, tidak boleh. Ya, itu bukan termasuk adab yang baik. Au yatabajjahu fil majalis fa yaqulu ana sa'altu fulanan wa qala. Dia membuat keributan di dalam majelis. Ya, dia nggak nanya, tapi dia ngomong sama orang-orang banyak gitu. Ana sa'altu fulan wa qala hadza haram wa sa'altu fulan wa qala hadza halal. Dia ngomong ke orang banyak. Ya, kemarin saya ngomong sama ulama A, dia mengatakan halal, ulama B mengatakan haram. Ya, jadi benturkan. Tsumma yadribu ara al-ulama ba'duha bi ba'din wallahu a'lamu bi niyyati. Faqad takunu niyyatuhu sayyi'atan wa yuqsadu alla yakuna al-ulama 'indal 'amah mahallu thiqatin. Ini akibat paling buruknya nih. Ya, itu akan menurunkan atau akan merusak nama baik dari seorang ulama yang seperti itu, sehingga jadinya apa? Manusia akan menurun kepercayaannya kepada para ahli ilmu. Ya, ini dia. Ya, membuat orang awam itu akan bingung sendiri nanti, yang mana yang harus diikuti gitu. Ya. Wa hadza minasyaiton, ini termasuk syaitan. Orang-orang seperti ini termasuk syaitan. Wa hadza waqi'un min unasin qila lahum ya fulan hadza haram qala man yaqulu. Ketika dia bertanya, ya fulan hadza haram, siapa yang mengatakan? Qila fulan, qala lakin fulanan qala kada wa kada. Dia membantah dengan perkataan ulama yang lain. Wa fulanan yaqulu kada wa kada wa yaqul ma nadri man nusaddiq. Maka orang awam yang mendengar seperti ini kan bingung jadinya, yang mana yang harus diikuti, sehingga kepercayaannya kepada ulama pun menjadi menurun. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak akan bertanya kepada ulama, tapi dia akan menghukumi dengan hawa nafsunya sendiri. Ini bahaya sekali. Ya, kullu hadza min ajli alla yasiqan nasu bi ulamaihim.
Ya, tujuannya adalah agar orang tidak percaya kepada ulama-ulama mereka. Wa yabqan nasu dhalalan la ya'rifuna minal ilmi syai'a, dan orang akan tetap berada di atas kesesatan, tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Au yatihuna fil ardi la yadruna ma yasnaun, atau orang menjadi bingung, tersesat. Yatihun, tersesat di atas muka bumi, ya, nyasar, nggak tahu harus ngapain. Ya. Maka banyak kan sekarang, ya, terutama di kalangan orang-orang awam yang terkenal, artis-artis itu, ya, karena menipis kepercayaannya kepada para ulama ini, ulama itu kelakuannya begini, kelakuannya begitu, akhirnya, ya, dia mengulamakan dirinya sendiri, yang berfatwa untuk dirinya sendiri. Wa hadza katsir. Wa ashkalu min hadza anna hadha ar-rajula yastakhdimu khilaf al-ulama fi hawa. Wa idza takallama bi kalimatin naqulu lahu ya fulan ittaqillah hadha haram, fa yaqulu la, fulan yaqul laisa bi bas. Wa idza takallama bi nafsil kalimati ghairahu fi makanin akhar qala ya fulan hadha haram. Ya. Kalau giliran dia yang melakukan sesuatu yang khilaf, permasalahan yang khilaf, ya, dia mengatakan ini nggak masalah karena ada pendapat ulama yang mengatakan ini boleh. Ya, itu kalau dia yang melakukan. Tapi giliran dia melihat orang lain yang melakukan, dia katakan haram. Ya, contohnya misalkan dalam masalah yang biasa-biasa, ya, minum sambil berdiri. Ya. Ketika dia minum sambil berdiri, ditegur sama orang, dia mengatakan ada pendapat yang memperbolehkan minum sambil berdiri. Tapi ketika melihat orang lain minum sambil berdiri, tegas dia mengatakan haram. Ya, ya. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya. Meskipun di situ hukumnya adalah makruh, tapi dia tegas mengatakan haram dalam perkara-perkara yang makruh seperti itu. Fa nafsul mas'alati bil amsi kanat halalan lima takallama biha wal yawmu sarat haraman lima takallama biha ghairuhu. Ya, pertanyaannya sama, permasalahannya sama, kasusnya sama, tapi kemarin bisa jadi halal, sekarang bisa jadi haram karena pelakunya beda. Ini kan hawa nafsu jadinya. Wa kadza fil muamalat, begitu juga dalam masalah pergaulan muamalah. Idza umila bi syai'in yadurru wa afsa bit tahrim. Kalau dia bermuamalah dalam sesuatu yang memudaratkan dia, maka dia berfatwa mengatakan haram. Wa idza ta'amala bi syai'in yanfa'uhu ala za'mihi afsa bil hil. Ya, kalau sesuatu itu memberi manfaat kepada dia, dia mengatakan hukumnya halal. Ya, misalkan kita minta fatwa kepada seorang pegawai bank misalkan, ya, atau orang yang dekat hubungannya dengan bank, yang dia itu dapat penghasilan dari situ misalkan, langsung atau tidak langsung. Nah, kalau kita bertanya tentang masalah bunga, riba kepada dia, tentu dia akan mengatakan halal, ya, atau cari-cari pendapat yang menghalalkannya. Ya. Fahada rajulun yudayyun nasa al-ashara bi ahadi ashara wa bisnai ashara wa bisalasati ashara wa yaqulu hadha halal. Ada orang yang berhutang, ya, atau menghutangi orang tapi pakai bunga, ya. Dia orang berhutang 10, bayarnya harus 11 atau 12 atau 13. Dia mengatakan halal. Qalahul alim al-fulani, dia berpendapat dengan pendapat ulama fulani matalan. Fa aradallahu an yahtaja hadzal rajul wa yatadayanu minan nas wa qasaduyun alaihi bisabi hadzal tadayun. Falamma tuliba bil wafa qala hadza haram, hadza hilatun ala riba, fulan yaqulu haram. Ya, giliran dia yang berhutang, harus hutangnya segitu bayarnya. Ya, giliran dia yang dihutangi, orang harus bayar lebih. Apa maksudnya, ya? Nah, dia ngasih hutang ke orang 10, maka orang tersebut harus mengembalikan 12 misalkan. Tapi giliran dia yang dihutangi, maka dia harus mengembalikan 10. Ya. Fahada yadribu ara al-ulama ba'dhum bi ba'dhan wa yattabi'u hawa wa ana ra'yi anna hadha mutala'ibun fil haqiqah. Ini namanya main-main dalam masalah agama. Wala yang bagi an yuftaha lahul bab. Ya, enggak boleh kita membuka pintu menuju ke arah seperti ini. Lakin fi hadhihi surah lil insanil haq an yaqula lil murabi, al-murabi bermakna al-amilu bir riba, ya, yang mengamalkan riba, pelaku riba. Laisa laka riban wa an yaqula lisani hatir riba wa yaqud riba min hada wa yadahu fi baitil mal li alla yatala'abun nas. Fasiyatus syar'iyyah. Bagaimana kalau kita temukan kasus seperti ini? Ada dua orang yang berhutang, ya, dua orang yang berhutang dan yang dihutangi, ya. Kalau kasusnya seperti ini, ya, kasus riba tadi, ya, dia berhutang, maka bagaimana yang kita lakukan? Ya, misalkan fikrah berhutang kepada Abdul Qawi 10, tapi Abdul Qawi mintanya 12. Ya, kemudian anak jadi penengah, apa yang anak lakukan? Ya, maka anak ambil uangnya fikrah, anak ambil 10 kasih Abdul Qawi, yang duanya tadi masuk ke Baitul Mal. Maksudnya, paham ya? Tujuannya ada apa? Agar tidak terjadi tala'ub di situ. Ya, fasiyasatu syar'iyyah taqtadi an yuqal anta ayyuhal murabi la riba laka wa la nu'tika siwa ra'si malika. Nah,
antum yang ngasih hutang, ya, maka nggak ada riba bagimu, nggak ada tambahan, 10 dapatnya. Ya, tidak akan kita kasih antum kecuali sesuai dengan modal awal. Modal awal antum 10, ya kita kasih 10. Ya. Wa anta ayyuhal mu'ti lanadaka tal'abna 'alan nas fa sanakhudh minka alladhi ittafaqta ma'ahu wa nadahu fi baitil mal. Letakkan uang itu di baitul mal. Wa fi hadza maslahatun lit tarafaini jami'an fal murabi la ya'udu ma dama ya'rifu anna al muntaha huwa hadza wa mu'tir riba aidan la ya'ud li'annahu idza arafa annahu sayukhadhu minhu riba lam ya'ud. Allahu a'lam. Ya, dan dalam masalah seperti ini ada maslahatnya untuk kedua sisi di situ, ya, yang berhutang dan yang dihutangi. Maslahatnya apa? Maslahatnya adalah, ya, yang menghutangi tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Ya, yang dihutangi juga sebaliknya akan begitu, tidak akan memberikan hutang dengan lebih dari seharusnya. Baik. Ya, kenapa kita tidak boleh berfatwa dalam kasus-kasus seperti ini? Allah yatarattaba 'alal fatwa ma huwa aktsaru minha dararan, agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Fa in tarattaba 'alaiha ma huwa aktsaru wajib al-imsak. Ya, kalau terjadi ada darar yang lebih besar yang akan timbul nantinya dari fatwa tersebut, maka wajib di situ untuk menahan diri untuk tidak berfatwa, ya. Ad-darurat, ya, tudfa'u, ya, bi khalli dararan minha, ya, sesuatu yang darurat itu bisa kita ya, kita bantah dengan sesuatu yang lebih sedikit mudaratnya, ya. Yukhtaru akhafu ad-dararain. Kalau ada dua hal, dua-duanya sama-sama bermudarat dan harus memilih, maka kita pilih yang mudaratnya lebih ringan. Fa yustaratu alla yatarattaba 'alal fatwa ma huwa 'azhamu dararan. Kalau kira-kiranya setelah antum berfatwa akan timbul mudarat yang lebih besar, maka tidak boleh berfatwa di situ. Fa in tarattaba 'alaiha ma huwa 'azhamu fa innahu yajibul imsak. Misalu hadza, contohnya, idza talaqa ar-rajulu zawjatahu salasan fa innaha la tahillu lahu illa ba'da zawj. Kalau antum mentalak istri antum 3 kali talak bain kan, ya. Talak bain itu, ya, nggak boleh antum nikah lagi sama istri antum, nggak boleh rujuk lagi kecuali istri antum telah nikah dengan orang lain, ya. Fa'amida ba'dun nas ila tariqatin muharramah wa hiya tariqatut tahlil. Antum pernah dengar istilah nikah tahlil, ya. Ya, akhirnya mereka sengaja untuk bikin cara taktik itu hilah syar'iyah di sini, ya, tahlil namanya, ya, berusaha untuk menghalalkan istrinya tadi, mantan istrinya. Fasara idza talaqa zawjatahu thalathan amida ila syakhsin sadiqin lahu wa talaba minhu an yatazawwaja al-mar'ah wa qala ana a'tika al-mahr wa anta tatazawwajuha wa tujami'uha thumma tutalliquha. Ya, jadi dia nyewa orang gitu. Dia bilang ke temannya, kamu nikahi mantan istri saya, nanti saya kasih kamu mahar, ya, biaya apa saya kasih kamu, tapi nikahi mantan istri saya, ya, bahkan diminta untuk menjima istrinya, karena itu syaratnya kan, ya. Nanti kalau sudah jima, talak dia langsung, biar bisa saya nikahi. Nah, ini namanya nikah tahlil. Fahadha haram wa sahibuhu mal'un. Nah, nikah yang haram, pelakunya adalah dilaknat. Li'annahu tazawwajal mar'ah wa min niyatihi an yutalliqaha, karena dia menikahi perempuan dengan niat talak. Nikah dengan niat talak itu nikah yang haram. Wan nikahu lam yarid lam yuradu lil firaq. Nikah itu tujuan untuk menggabung, bukan untuk firaq. Innama yuradu lil baqa'i wad dawam fa idza nawa bihi khilafal maqsudi bihi syar'an kana hadza haraman. Ini patokannya, ya. Kalau sesuatu itu disyariatkan oleh Allah dengan tujuan tertentu, kemudian kita lakukan dengan tujuan yang berbeda, maka, ya, menjadi sesuatu yang haram, ya. Talabul ilmi tujuannya adalah untuk, ya, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan lain-lainnya. Kalau kita melakukan hal tersebut menyelisih apa yang ditetapkan oleh syariat, maka talabul ilmi pun bisa menjadi haram, ya. Fa idza talaqal insanu zawjatahu salasan bi kalimatin wahidah aw bi kalimatin muta'aqibatin laisa bainahuma raj'ah. Para ulama ikhtalafu fi hadhil mas'alah ala qaulain. Bagaimana pada mentalak istrinya dengan satu kalimat? Saya talak kamu 3 kali. Ya, saya talak kamu 3 kali, satu ucapan itu. Ya. Ya, beda dengan kalau dia mengatakan hari ini saya talak, besoknya lagi saya talak, besoknya lagi saya talak. Itu ittifaq ulama jatuh talaknya. Tapi apakah diucapkan sekaligus pada satu hari akan jatuh talaknya? Ya. Atau ada pemisahnya di situ, jedanya sedikit, kamu saya talak, semenit kemudian dibilang kamu saya talak, semenit kemudian lagi bilang kamu saya talak.
Ya, ada dua pendapat di situ. Jumhur ulama ala anna talaqa yakunu talaqan ba'inan. Jumhur mengatakan jatuh talaknya di situ, talak ba'in. La tahillu bihil mar'ah illa ba'da zauj. Pada ba'dul ulama ila anna talaqa yakunu talaqan raj'iyan la tabinu bihi al-mar'ah bal li zawjiha an yuraji'aha madamat fil iddah aw bi aqdin jadidin idan tahat al-iddah. Ya, pendapat yang kedua mengatakan tidak jatuh talak bain, masih ada kemungkinan untuk rujuk, ya, dengan syarat ya tunggu selesai masa iddahnya dulu. Pemasalan idza qaddarna annana law aftaina as-sa'ila bil qawl al-awwal ay man sa'ala an hadhihi al-mas'alah fa qala innahu talaqa zawjatahu thalathan bi kalimatin wahidatin aw bi kalimatin muta'aqibat law aftainahu bi ra'yil jumhur la dhahaba yatlubul muhallil wa law aftainahu bil qawl tsani lastaraha min al-muhallil fa huna naqul aftihi bil qawl tsani li annahu yatarattab 'ala al-fatwa bil qawl al-awwal dararan a'zam fa yumna min al-fatwa bidzalik. Baik, kalau kita katakan ya, kita ada yang bertanya seperti itu kepada antum, ya, bagaimana hukumnya saya mentalak istri saya dengan dalam satu waktu tapi dengan 3 kata atau dengan 1 kata sekaligus, maka kita katakan kepada dia, kalau seandainya antum jawab dengan jawaban yang kedua, ya, dan antum mengira nanti kalau antum pakai jawaban yang kedua dia akan mencari muhallil. Paham maksudnya ya? Dia akan melakukan nikah tahlil tadi. Ya, berarti kan mudaratnya lebih besar jadinya kan. Dia akan terjatuh kepada dosa yang lain jadinya. Padahal dia sudah mentalak istrinya kan nggak dosa dia mentalak istri itu. Tapi karena dia pengen balik lagi, dia mencari muhalil, jatuh ke dosa. Berarti kan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, talak itu memang mudarat, ya. Tapi mudarat yang dihalalkan. Ya. Nah, maka akan jatuh ke dosa yang lebih besar. Ya. Baik. Maka pendapat yang kita gunakan di situ adalah pendapat yang pertama berarti gitu, ya. Bisa pendapat yang kedua, bisa juga pendapat yang pertama untuk pakai, tergantung kepada kira-kira mana yang lebih besar mudaratnya. Kalau seandainya mudarat lebih besar pendapat yang kedua, pilih pendapat yang pertama. Kalau seandainya lebih besar mudarat dari pendapat yang pertama, pilih pendapat yang kedua. Baik. Hada idza lam yakun indal insan ghalabatu dhannin aw yakin ala anna an-nusus taqtadi annaha la tahillu lahu fa in kana indahu dhalika fala yajuzu an yatiya li umumati al-adillah. Wa misalan akhar law kana rajulun yara anna al-mar'ata yajuzu laha kashful wajhi inda ar-rijali al-ajanib wa kanat al-fatwa bidzalika tastalzimu kama huwa al-waqi' an takshifa al-wajha wa ar-ra'sa wa ar-raqabah wa takshifu ma'al yadaini adh-dhira'ain wal 'adudain wa ma'al qadamaini as-saqain fa huna yata'ayyan al-imsak 'anil fatwa li'annahu yatarattabu 'alaiha dararun 'azim fa yata'ayyanu al-imsaku 'anil fatwa huna. Contoh yang lain misalkan, ya, seorang laki-laki melihat atau berpendapat bahwasanya perempuan itu boleh untuk menyingkap wajah dan boleh untuk menyingkap wajahnya di hadapan laki-laki asing, ya, boleh untuk memperlihatkan wajahnya maksudnya, tidak perlu pakai cadar berarti kan, ya. Wa kana fatwa bidzalika tastalzimu kama huwal waqi', ya. Ya, kalau seandainya kita berfatwa dengan seperti itu, bolehnya menampakkan wajah di kalangan laki-laki asing, maka itu akan menyebabkan juga dia akan menyingkap kepala dan raqabahnya, ya. Wa takshifu mal yadain, ya. Kalau kita katakan misalkan boleh untuk menyingkap kedua tangan, dia akan menyingkapkan sampai betis, sampai apa? Ya, siku, ya. Wal adudain sampai lengan misalkan. Wa ma'al qadamain, kalau kita berfatwa bolehnya menyingkap kedua kaki, dia akan menyingkap sampai betisnya. Maka yang seperti ini wajib kita imsak anil fatwa. Baik. Benar apa tidak fatwanya tadi bahwasanya menyingkap wajah di hadapan laki-laki asing itu diperbolehkan? Benar kan? Menurut sebagian pendapat yang mengatakan tidak wajibnya cadar, ya kan? Benar, tapi nggak perlu kita ngomong begitu, karena orang-orang yang tidak paham syariat dia akan mengira bahwasanya boleh menyingkap wajah, dia akan mengkias dengan yang lain nanti. Oh, rambut berarti juga boleh, ya, karena rambut bagian dari wajah. Ya, oh, telinga juga boleh, ya, ditutuplah, dibukalah semuanya jadinya nanti. Gitu. Kalau kita mengatakan boleh menyingkap kaki, disingkap sama betisnya juga nanti, gitu. Maka kalau dalam kondisi seperti ini wajib kita imsak, gitu. Fa idza qala qa'il hal li hadha aslun yumkin an tubna alaihi hadhil qa'idah. Apa asalnya, apa kaidahnya dalam masalah ini? Na'am, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yatruku ma yakhtaruhu min al-ibadat lidaf'il masyaqqa an ashabihi kasiyam fi safar wa tarki bina'il ka'bah ala qawaid Ibrahim khaufan min an yaftinan nas wa nahallahu azza wa jalla an sabbi alihatul musyrikin ma'udubihi khaufan an yasubullah. Ya, kaidahnya apa? Maksudnya kaidah di sini adalah ada dalil. Apakah ucapan kita tadi itu ada landasannya apa enggak?
gitu ya. Kita tidak berfatwa dengan tujuan untuk mencegah mudarat lebih besar. Ada dalilnya enggak? Dalilnya ya, sering dilakukan oleh Nabi juga. Nabi sering meninggalkan ibadah-ibadah ya, tujuannya adalah agar tidak memberatkan para sahabat ya. Misalkan masalah berpuasa ketika safar ya, Nabi tidak berpuasa ketika safar. Sebagian sahabat ada yang berpuasa ya, tapi Nabi tidak melarang mereka ya. Juga Nabi tidak membangun Ka'bah sebagaimana pondasi di zaman Nabi Ibrahim ya. Pondasi di zaman Nabi Ibrahim tidak tapi diperluas ya. Nah, tujuannya adalah watar kibinal Ka'bah ala qaid Ibrahim khaufan min an yaftinan nas ya. Jadi di awal-awal dulu Ka'bah itu ya tidak ditambah-tambah sama Nabi. Ya, karena Ka'bah ini ada sesuatu yang agung di kalangan orang Arab ya. Jadi kalau Nabi merubah, nanti mereka berpikir ya, Nabi ini ya berani sekali begitu sampai Ka'bah pun mau dirubah gitu. Akhirnya akan timbul fitnah jadinya, karena iman kan belum kokoh di situ. Maka nanti ketika iman sudah kokoh, diperluas sama Nabi, tergantung kepada maslahatnya. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhan orang musyrik, ya, agar mereka tidak mencela Allah juga. Baik. Fahadhihi laha asal wahya minas siyasah asy-syar'iyyah. Ini namanya as-siyasah asy-syar'iyyah. Jadi selain kita dalam masalah syariat menggunakan dalil-dalil, kita juga punya istilahnya taktik dalam dakwah, taktik dalam mengajarkan syariat. Ini namanya as-siyasah, politik istilahnya ya. Ini kan politik Nabi pakai ini untuk mencegah mudarat lebih besar, politik namanya. Ya. Dan politiknya Nabi tentu ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Anna syai'al mubaha idza tarattaba alaihi dararun wajib al-imsaku anhu. Sesuatu yang mubah hukumnya boleh, tapi kalau seandainya dilakukan akan menyebabkan mudarat, maka wajib kita untuk menahan diri. Ya. Seorang penuntut ilmu misalkan minum sambil berdiri itu boleh-boleh saja bagi dia. Ya. Tapi di hadapan orang banyak jangan dilakukan. Ya, karena itu akan menyebabkan orang-orang menganggap minum sambil berdiri itu adalah bagian dari syariat. Ya, akhirnya mereka akan minum sambil berdiri semua nanti, begitu. Ya, padahal itu adalah hukumnya makruh. Gitu. Baik. Wa syai' alladzi laisa bimubah idza tarattaba alaihi dararun a'dhamu minhu wajib al-kaffu anhu aidan. Sesuatu yang tidak mubah, ya, kalau akan menyebabkan mudarat lebih besar, maka wajib juga. Ini bukan yang mubah ini ya, sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram tentu ada mudaratnya kan. Tapi kalau dilakukan akan menyebabkan lebih memudaratkan lagi, gitu ya. Mudaratnya kecil, tapi kalau dilakukan akan lebih lagi mudaratnya. Ya, kalau antum mengatakan boleh, maka orang kan berbondong-bondong untuk melakukannya sehingga mudaratnya akan lebih besar, maka wajib kita menahan diri di situ. Li'annal qa'idata syar'iyyah annal masalihar rajihata awil khalisata matbu'ah. Ya, karena kaidah mengatakan al-masalih ar-rajihah, maslahat-maslahat yang rajih, yang jelas, al-khalisah, yang terang, matbu'ah, itu yang diikuti. Ya. Jadi yang mana yang maslahatnya lebih besar, itu yang kita ikuti maksudnya. Kama annal mafasid al-khalisah al-rajihah madfu'ah. Ya, begitu juga yang mafsadatnya jelas-jelas, maka itu wajib dihindari. Walihada qala wajib al-imsaku anha daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffihima. Ya, jadi kita daf'ul mafsadah ya bi akhaffihima, daf'u al mafsadatain bi akhaffihima. Jadi kita wajib untuk apa istilahnya, menahan ya mafsadat yang lebih besar dengan mafsadat yang lebih kecil. Baik, itu dia dua syarat. Berarti ada dua syaratnya tadi ya. Dua syarat dari syarat-syarat wajibnya berfatwa. Syarat yang pertama adalah apa? An yakuna su'alu wa waqi'an. Ya, pertanyaan itu adalah pertanyaan waqi', yang terjadi, yang fakta terjadi. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah ya, kita tidak melihat adanya indikasi niat-niat yang buruk, niat untuk apa tadi? Misalkan niat untuk ta'annud, atau niat untuk tatabbu ar-rukhas, atau niat untuk darbu ara'i al-ulama misalkan. Kalau tidak ada niat-niat seperti itu, maka wajib hukumnya kita berfatwa. Jadi masuk ke kerja.
Kenapa? Oh ya, maksudnya 3 tuh ya. Allah tartabal fatwa huwa aktsar min hadararan. Baik, yang barusan ini berarti syarat yang ketiga, yaitu ya kalau fatwa itu tidak menimbulkan mudarat lebih besar daripada mudarat yang sudah ada, maka di situ tidak boleh berfatwa. Ya, kalau tidak ada mudarat maka wajib berfatwa di situ, karena hukum asalnya memang alal wujub fi hadzal masalah. Baik. Kemudian di pembahasan selanjutnya kita akan ambil pembahasan tentang ma yalzimul mustafti. Selesai kita dari pembahasan al-mufti. Jadi kalau kita membahas tentang al-mufti, kita membahas 2 syarat tadi, syurutul jawaz dan syurutul wujub. Sekarang kita akan membahas insyaallah taala ma yalzamu al-mustafti insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.